Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arso. Kali ini kita akan membahas tentang seni budaya pemeranan. Apa itu pemeranan? Untuk informasi lebih lengkapnya, simak video berikut. Namun, saya berharap semoga para siswa semua dalam keadaan sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Video lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Kreativitas pemeranan dalam seni teater dapat dilakukan dengan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut. Memilih dan menentukan naskah. Membaca naskah reading. Pembagian peran tokoh casting. Menganalisis peran tokoh. Menghafal naskah. Mengamati watak tokoh dari orang-orang di sekitarmu. Mengeksplorasi pameran dengan dialog dan teknik pemeranan melalui latihan individu dan kelompok. Setelah menyimak video tersebut, mari kita bahas satu persatu, yaitu tentang kreativitas pemeranan dalam seni teater dapat dilakukan dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memilih dan menentukan naskah. Naskah harus dipilih. Dipilih mana yang terbaik pada tema yang akan digunakan. Apakah tema tersebut misalnya perpisahan sekolah, misalnya ulang tahun sekolah, atau misalnya kegiatan P5BK. Itu harus disesuaikan, dipilih mana yang sesuai pada saat acara yang digunakan, dan menentukan naskahnya. Naskah harus ditentukan untuk temanya tersebut, harus disesuaikan, dipilih, dan menentukan naskahnya. Misalnya, perayaan 17 Agustus di sekolah. Naskahnya harus sesuai dengan semangat 45 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya, membaca naskah atau reading. Setelah memilih dan menentukan naskah, berikutnya adalah membaca. Membaca, ini adalah membaca yang telah kita tentukan naskah tersebut. Apakah bertemakan perayaan ulang tahun, ataukah 17 Agustus, ataukah peringatan keagamaan, atau juga bisa kegiatan P5BK. Ini dari membaca tadi. Berikutnya adalah pembagian peran tokoh casting. Berikutnya adalah pembagian peran tokoh casting. Nah, untuk pembagian tokoh ini disesuaikan dengan wataknya. Kalau wataknya dia penggembira, cari tokoh yang penggembira, jangan yang sedih. Kalau tokohnya antagonis, ya cari yang agak antagonis, yang galak. Jangan yang malah lemah lembut atau banyak senyum. Cari yang sesuai dengan tokoh perannya, agar nantinya pemeranan itu sukses di dalam panggung. Itu untuk menentukan tokoh-tokohnya. Kalau yang menangis, sukanya menangis, hobinya menangis, cari yang berwajah sendu. Jangan malah mencari tokoh yang berwajah galak. Jangan kebalik ya. Kita harus benar-benar bisa menentukan tokohnya. Berikutnya adalah menghafal naskah. Nah, setelah menentukan orangnya, naskah temanya, membaca, menghafal naskah. Nah, setelah dihafalkan, mengamati watak tokoh dari orang-orang di sekitarnya.
diamati bagaimana nantinya kita akan berperan di dalam panggung. Kita harus mengetahui watak satu sama lain agar bisa kompak, agar bisa klop di dalam panggungnya dan tidak mengecewakan penonton. Berikutnya, latihan. Latihan dipadukan antara watak-watak tersebut, misalnya watak yang penggembira, watak yang sedih, watak yang berbunga-bunga atau yang bagaimana, itu dipadukan, dijadikan satu, tapi baru latihan belum langsung menuju ke panggung, baik pribadi maupun kelompok dilatih, misalnya ngomong sendiri dengan latihan itu pribadi dengan kelompok digabungkan dengan yang peran yang lain. Nah, itu dijadikan sebagai latihan. Berikutnya, mari kita menyeleksi watak tokoh. Menyusun watak tokoh. Menggabungkan watak tokoh dengan unsur pemeranan dalam latihan kelompok. Membentuk gladi kotor dan gladi bersih. Pemeranan sebagai hasil latihan kelompok. Menampilkan pemeranan kelompok dengan lisan dan tulisan. Memaknai pembelajaran pemeranan. Nah, ini ya, menyeleksi watak tokoh. Nah, tokoh itu harus diseleksi. Wataknya yang bagaimana, kalau misalnya pemerannya yang galak juga harus cari watak yang galak. Jangan yang lemah lembut atau sebaliknya. Yang misalnya lemah lembut jangan cari yang galak. Atau yang galak cari yang lemah lembut. Jangan seperti itu. Nanti pemeranan tidak berhasil. Pemeranan ini dibutuhkan dengan tokoh yang benar-benar sesuai dengan tema, sesuai dengan ide, sesuai dengan judul, sesuai dengan karakternya. Ini menyeleksi watak tokoh harus di ibu-ibu ya diberikan ibu-ibu, bapak-bapak juga wataknya itu juga harus diperhitungkan agar sukses nanti di dalam panggung. Berikutnya, menggabungkan watak tokoh dengan unsur pemeranan dalam latihan kelompok untuk gladi kotor dan gladi bersih. Nah, ini fungsinya untuk gladi kotor dan gladi bersih adalah membiasakan diri nantinya ketika kita akan di panggung. Ketika akan di panggung sudah disiapkan tokoh, misalnya tokoh Bandung Bondowoso, peristiwa Prambanan. Nah, misalnya itu siapkan dulu penokohannya, siapa peranannya yang akan jadi Bandung Bondowoso, siapa akan jadi Roro Jonggrang, dan misalnya seperti itu harus dibuat gladi kotor dan bersih agar nanti sukses di dalam panggung. Berikutnya kita saksikan lagi. Ya, itulah tadi tentang kreativitas pemeranan dalam seni teater dilakukan dari berbagai macam. Yang utama memang harus menentukan watak yang sesuai, kemudian latihan agar sukses di dalam panggung. Mungkin akan ada yang persiapan dalam menghadapi teater atau pemeranan. Besok sebentar lagi ada wisuda siswa, pisahan, ataupun kegiatan apapun di sekolah. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.